Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anwar. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cinangka yang berfokus di bidang program keahlian teknik mekanik industri. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit informasi terkait perangkaian atau merangkai sistem elektropneumatik. Sebelum merangkai, saya akan menjelaskan sedikit ataupun memberikan informasi beberapa komponen mekanik dan komponen elektriknya. Langsung saja, di sini saya akan memperkenalkan untuk komponen-komponen mekaniknya. Yang pertama ada komponen FRL, di mana filter, regulator, dan lubrikator yang berfungsi untuk mengatur tekanan dan memfilter udara yang akan disalurkan kepada palep dan aktuator. Komponen yang kedua, selanjutnya di sini ada palep, Ini ada palep 5/2. Palep 5/2 ini berfungsi untuk mengatur aliran udara kepada aktuator kerja ganda. Komponen yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah aktuator kerja ganda, di mana aktuator kerja ganda ini mempunyai dua sumber udara pertama dan sumber udara kedua. Beda halnya dengan aktuator kerja tunggal, di mana kerja tunggal hanya mempunyai sumber udara satu buah saluran udara, yang dimana yang bagian belakangnya itu dibantukan dengan pegas atau sebuah per. Komponen selanjutnya yaitu tidak lepas dari penyaluran udara. Komponen selanjutnya yang mekanik adalah kita butuh namanya selang. Selang ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompresor ke FRL, kemudian ke palep 5/2 dan ke aktuator kerja ganda. Oke, itu untuk beberapa komponen mekaniknya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan untuk komponen-komponen elektriknya atau elektronnya di rangkaian elektropneumatik. Komponen elektrik yang pertama yaitu ada sebuah kompresor. Kenapa saya sebut kompresor itu masuk dalam sebuah komponen elektrik? Karena proses kerjanya dia menggunakan motor listrik dan membutuhkan arus listrik. Kemudian dari kompresor, komponen pertama, komponen yang kedua elektrik, yaitu power supply. Nah, power supply ini berfungsi untuk merubah arus listrik dari kapasitas 220 volt AC menjadi 24 volt DC. Kemudian komponen yang ketiga yaitu push button. Push button di sini berfungsi untuk memutus dan menghidupkan arus listrik atau untuk memulai start awal untuk proses kerja dari piston. Komponen selanjutnya yang elektrik yaitu ada limit switch. Limit switch di sini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik serta mengontrol solenoid dan membuka jalur dan menutup jalur udara. Di sini kita menggunakan 4 limit switch, 1, 2, 3, dan 4. Komponen elektrik selanjutnya yaitu ada solenoid. Ini adalah bagian solenoid. Solenoid ini berfungsi untuk mengatur, membuka dan menutupnya saluran udara pada palep 5/2. Setiap palep 5/2 terdiri dari dua buah solenoid, yang di sini 1, 2, 3, dan 4. Tiap palep mempunyai dua buah solenoid yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran udara. Itulah beberapa perkenalan terkait komponen secara singkat. Tadi sudah dijelaskan beberapa komponennya, sekarang kita tinggal merangkai. Langkah pertama, kita rangkai dulu komponen utama yaitu selang. Selang dari jalur kompresor, dari sumber utama kompresor yang mempunyai udara tekanan tinggi, kita hubungkan atau salurkan ke FRL. Kemudian dari FRL, dari keluaran FRL kita sambungkan ke
palep 5/2. Kita hubungkan dari palep 5/2 ya, baik palep 5/2 yang ke satu dan yang kedua. Langkah selanjutnya yaitu output dari palep 5/2 ya, kita pasangkan output dari palep 5/2 kita hubungkan ke aktuator kerja ganda, di mana yang solenoid 1 kita hubungkan ke saluran udara aktuator yang pertama, dan di solenoid kedua atau jalur udara yang kedua kita salurkan ke aktuator yang kedua salurannya. Sama halnya dengan palep yang kedua ya, kita lakukan hal yang sama. Solenoid ketiga kita hubungkan ke jaluran udara aktuator pertama, yang keempat kita salurkan ke aktuator jalur udara kedua. Oke, secara mekaniknya sudah kita pasang ya. Untuk mencoba kita buktikan dulu untuk mengkonfirmasi apakah saluran mekaniknya atau rangkaian mekaniknya sudah benar atau tidak ya. Langkah pertama kita buka jalur udara pada kompresor ya, bisa berfungsi atau tidaknya. Kita di sini ada tombol on off atau secara manual untuk membuka udara ya, tinggal kita tekan. Ketika jalur bagian A ya, yang bagian A kita tekan, maka piston akan mendorong ke bagian posisi B. Sebaliknya untuk membalikan kita tekan posisi palep B, maka dia akan kembali ke posisi semula. Kita coba aja, kita tekan saluran udara bagian A, maju. Untuk membalikannya kita tekan saluran yang B. Oke. Langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Saluran yang A kita tekan, dia akan piston akan maju. Sebaliknya ketika yang B ditekan akan mundur. Oke. Secara saluran mekanik itu sudah benar ya, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika ditekan A dia maju, dan ketika ditekan B dia akan mundur. Oke, setelah dipastikan secara rangkaian mekanik benar, selanjutnya kita akan merangkai elektropneumatiknya, itu dengan bantuan atau dihubungkan dengan sebuah komponen yaitu kabel. Di sini kita menggunakan dua buah kabel yang ditandai dengan warna merah dan warna hitam. Di mana warna merah dia menandakan sebuah jalur aliran listrik positif, dan yang hitam sebuah jalur aliran listrik negatif. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memasang jalur yang positif dulu. Pertama kita hubungkan ke power supply ke 24 voltase. Dari power supply kita ke push button. Kemudian dari push button kita masuk ke limit switch yang pertama, yaitu ke NO, normally open. Habis itu kita tinggal jumper saja atau gabungkan saja. Hubungkan semuanya ke NO. Dari limit switch 1 ke limit switch 2, dari NO limit switch 2 ke NO limit switch 3, dari NO limit switch 3 kita hubungkan lagi ke NO limit switch 4. Oke. Setelah jalur limit switch sudah terpasang, selanjutnya kita akan menghubungkan antara limit switch dengan solenoid yang akan mengatur buka tutupnya jalur udara, di mana proses cara kerjanya yaitu nyilang, di mana limit switch 1 dan 2 itu akan dihubungkan kepada solenoid 3 dan 4, dan limit switch 3 dan 4 akan dihubungkan dengan solenoid 1 dan 2. Oke, langsung saja. Keluaran dari NO yaitu ke COM. Dari COM atau limit switch 1 kita hubungkan ke power solenoid 4. Kemudian dari limit switch 2 ke solenoid 3. Selanjutnya
dari limit switch 3 kita hubungkan ke limit switch 1. Limit switch 4 kita hubungkan ke solenoid 2. Oke, secara jalur positif sudah terpasang semuanya. Langkah selanjutnya kita akan memasang kabel dengan aliran listrik negatif. Aliran listrik negatif kita langsung saja dari power supply langsung ke jalur solenoid, tidak perlu melewati push button. Cara pasangnya kita jumper saja dari solenoid 1 ke solenoid 2, dari solenoid 2 ke solenoid 3, dari solenoid 3 ke solenoid 4. Oke, setelah terpasang semuanya, kita pastikan tadi secara mekaniknya sudah benar, secara elektriknya sudah kita susun dari awal. Kita coba aja langsung tes. Langkah pertama, hidupkan saklar on off pada power supply. Nah, ini masih posisi off. Kita tekan, hidupkan sampai tanda lampu indikatornya menyala, ditandai dengan warna merah. Setelah tanda lampu indikator pada power supply menyala, selanjutnya kita lanjut ke push button. Ya, push button yang kita pasang di 23 sampai 24, tinggal kita tekan saja. Prosesnya sudah bekerja dengan baik. Ketika piston ini maju, maka yang sana akan mundur. Itulah penjelasan untuk bagaimana cara merangkai rangkaian elektropneumatik, mulai dari pengenalan komponen mekaniknya, komponen elektriknya, sampai merangkai rangkaian secara mekanikal dan elektrikalnya. Ya, sudah kita buktikan bahwa rangkaian berjalan dengan baik. Dari Bapak cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.